warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang internet gateway. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, untuk poin pembahasan yang pertama di sini kita akan melakukan pengenalan terhadap internet client. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah internet client. Dan internet client sendiri itu bertujuan agar perangkat router mikrotik kita itu bisa mendapatkan, maka nanti nanti environment network yang kita miliki itu bisa mengakses sebuah internet ataupun bisa masuk ke dalam jaringan internet. Dan nantinya di sini kita akan membuat topologi yang terdapat beberapa komputer ataupun sebuah PC, yang dimana PC tersebut nantinya akan menjadi sebuah klien. Dan jika klien-klien yang tersedia di sini itu sudah bisa mendapatkan akses terhadap internet melalui router ini, maka router tersebut sudah bisa disebut sebagai gateway. Jadi seperti itulah pengenalan singkat tentang yang namanya internet gateway. Dan kita bisa langsung mulai untuk melakukan praktek. Di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan dahulu, lalu pilih node, dan kita pilih Cisco IOL. Dan di sini saya akan menggunakan image yang L2 ataupun layer kedua. Kita di sini bisa mengubah namanya menjadi switch. Dan kita bisa ganti ikonnya menjadi switch. Kita ketikkan saja di sini switch. Setelah itu kita lanjut untuk meletakkan virtual PC di sini. Dan untuk number di sini kita akan gunakan 5 PC, jadi kita ganti menjadi 5. Dan lalu kita bisa save. Lalu kita bisa atur terlebih dahulu peletakan dari masing-masing PC-nya ini. Hubungkan semua PC menggunakan, dan selanjutnya kita akan menghubungkan semua PC-nya dengan switch. Kita bisa save. Nah, jadi seperti inilah topologi yang akan kita gunakan ke depannya untuk pembahasan internet gateway. Nah, oke, dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang poin pembahasan tahapan konfigurasi NAT. Konfigurasi router kita itu memiliki beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu di antara lain WAN, yaitu Wide Area Network, yang dimana WAN itu akan mencakup dari router ke penyedia layanan internet ataupun ISP. Lalu tahapan yang kedua kita akan melakukan konfigurasi LAN, yaitu Local Area Network, yang dimana cakupannya itu dari router ke semua klien, yaitu PC-PC ini. Dan tahapan yang ketiga yaitu akan melakukan konfigurasi NAT, yaitu Network Address Translator, yang dimana nanti fungsinya itu akan menerjemahkan IP private client menjadi IP public agar dapat mengakses internet yang disediakan oleh ISP ini. Nah, jadi nanti dalam tahapan konfigurasinya, untuk konfigurasi WAN atau Wide Area Network, di sini kita akan melakukan beberapa config terhadap DHCP client, yaitu yang nantinya akan mencakup router dan juga ISP. Lalu untuk LAN ataupun Local Area Network, kita akan melakukan konfigurasi terhadap IP address dan juga DHCP server, yang dimana nanti untuk konfigurasi LAN akan mencakup router dan juga semua PC yang tersedia. Nah, jika tadi untuk WAN ataupun Wide Area Network itu, router di sini bertugas sebagai klien, yaitu klien terhadap ISP yang meminta koneksi terhadap ISP. Sedangkan untuk LAN yaitu mencakup router ke semua PC yang tersedia, router di sini itu berfungsi sebagai server, yang dimana nanti itu klien akan meminta akses terhadap router dan juga router akan memberikan akses internet terhadap klien-klien yang tersedia. Dan untuk tahapan config NAT itu sendiri, nanti kita akan memilih chain, lalu OT interface, dan juga action yang akan kita gunakan di dalam konfigurasi ini. Nah, lalu di sini kita akan mulai pembahasan tentang konsep konfigurasi WAN. Wide Area Network ataupun WAN itu merupakan koneksi router dengan ISP, yang dimana ISP ini bertugas sebagai penyedia layanan. Dan di sini ada dua metode ataupun dua cara konfigurasi WAN, yaitu dengan menggunakan DHCP client dengan syarat ISP sebagai penyedia layanan itu sudah menyediakan fitur ataupun menu DHCP server. Dan jika ISP yang berlaku sebagai penyedia layanan itu tidak menyediakan DHCP server, maka kita akan melakukan konfigurasi WAN secara manual. Nah, dan di sini sebagai parameter yang akan didapatkan itu terdapat 3, yaitu kita akan mendapatkan IP address, lalu DNS, dan juga default gateway. Nah, secara default itu mikrotik kita itu sudah terkonfigurasi secara DHCP client terhadap ISP yang ada di sini. Nah,
bisa kita cek di sini dengan komen IP DHCP client. IP address yang dimana IP ini merupakan IP DHCP client dari ISP. Dan kita akan coba untuk melakukan konfigurasi ulang. Pertama di sini kita akan menghapus IP yang sudah tersedia ini, itu dengan komen IP DHCP client. Dan kita akan coba untuk mengecek detail dari DHCP-nya dengan komen print detail. Dan di sini dapat terlihat gateway, lalu DHCP server dan juga DNS yang tersedia. Dan di sini lebih baik kita catat untuk primary DNS dan juga gateway-nya. Setelah itu kita akan hapus IP address dari DHCP client yang sudah terkonfigurasi secara otomatis oleh router Mikrotik ini. Kita bisa ketikkan komen remove, lalu number sama dengan, nah di sini karena untuk numbernya itu 0, maka di sini kita akan tulis 0. Ini number sama dengan 0, lalu bisa kita enter dan kita coba cek lagi menggunakan IP DHCP client. Nah di sini sudah terlihat bahwa IP address dari DHCP client itu sudah terhapus. Dan jika kita coba untuk kembali ke menu awal lalu ketikkan IP address print, maka IP address yang terdapat pada address 1 yang merupakan hasil konfigurasi dari DHCP client itu sudah hilang ataupun sudah dihapus. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk DHCP clientnya. Kita masukkan komen IP DHCP client, lalu kita cek dengan IP DHCP client. Dan sini sudah terdapat yaitu dengan IP 220.167. Dan kita akan mengecek detailnya dengan komen IP DHCP client print detail. Dan di sini sudah terdapat gateway-nya yaitu 220.2 dan juga DNS-nya 220.2. Dan ini merupakan cara konfigurasi WAN menggunakan CLI ataupun. Dan di sini untuk melakukan konfigurasi DHCP client kita bisa masuk ke dalam menu IP, lalu pilih DHCP client, dan di sini ini adalah IP address yang sudah kita konfigurasi tadi. Di sini kita akan coba hapus terlebih dahulu. Belum? Hah? Kui Kang. Kenapa pernah ngono? Kena ngeser kui. Nang tengah. Nah iya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan. Kita tekan tombol plus yang ada di situ, lalu kita pilih di sini address 1, lalu pastikan untuk checklist use peer DNS dan juga NTP, lalu kita apply, kemudian OK. Dan sini kita juga bisa melihat untuk DNS dan juga gateway yang didapatkan. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi secara manual.